Berlatar pada tahun 1869 sebelum para TikToker mulai merajalela dan meresahkan, kita akan diperlihatkan dengan seorang ilmuwan yang dibunuh dengan cara yang unik, yaitu menggunakan gergaji terbang yang bisa nyamperin otomatis, di mana ini adalah ulah dari seorang jenderal pemberontak bernama Jenderal McGrath yang memang terkenal sangat kejam dan menjadi buronan semua orang. To be smart. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian itu, jenderal yang kupingnya soek dan diganti dengan logam pengeras suara pun terlihat mendatangi sebuah bar yang di situ ada seorang intel pemerintah bernama Gordon yang sedang menyamar menjadi perempuan. Berkat aktingnya yang cemerlang, si jenderal pun tertarik dan langsung membawanya ke kamar private di mana Gordon dengan cepat mengeluarkan semacam alat menghipnotis untuk menginterogasi si jenderal terkait keberadaan sang ilmuwan saat ini. Scientist is it? Is it Dr. Escobar speaks? Damn! Dan ya, belum selesai menginterogasi, muncul seorang pria bernama Wes yang tiada lain adalah jagoan kita semua sekaligus koboi pemburu hadiah yang cukup terkenal. Tanpa mereka berdua sadari, di luar ada seorang pria misterius yang melepaskan kereta kuda berisi bahan peledak yang pada akhirnya membuat si jenderal lolos dari tangkapan mereka berdua. Beberapa hari setelah kejadian itu viral, Wes pun dipanggil Bapak Presiden ke Gedung Putih untuk bertemu langsung dengan beliau. Di sana Wes langsung diceramahi terkait aksinya yang dianggap gegabah dan justru malah menggagalkan penyamaran Gordon. Secara terbuka, Pak Presiden mengatakan jika Gordon adalah salah satu intel terbaiknya yang paling jenius, sempurna, tampan, dan selalu menepati janji. Curiga dengan beliau yang terlalu berlebihan memuji sosok Gordon, Wes pun dengan cepat menodongkan pistol ke arahnya dan... President Grant, you're clever, Gordon. Ya, ternyata itu adalah Gordon yang sedang menyamar menjadi Presiden Amerika Serikat tepat saat Pak Presiden asli muncul di sana. Beliau langsung mengajak mereka berdua ke ruangan rahasia untuk diberitahu terkait para ilmuwan pintar dan jenius yang diculik oleh Jenderal McGrath. Entah untuk apa tujuannya atau siapa dalang dibalik semua aksinya. Pak Presiden menugaskan mereka berdua yang dianggap sebagai yang terbaik untuk menyelidiki dan menangkap Jenderal McGrath yang karena ini adalah titah langsung dari orang nomor 1 di Amerika Serikat. Wes dan Gordon pun harus mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama untuk membereskan kasus ini. Look, you two are the best I've got. Find this madman, whoever he is. You have 1 week. Dismissed. Selesai dari Gedung Putih, Wes memilih menggunakan kuda, sedangkan Gordon yang diketahui seorang jenius pun menaiki semacam sepeda bertenaga uap yang menjadi cikal bakal sepeda motor yang kita kenal sekarang dan berhasil mengejar Wes untuk sampai di stasiun. Sesuai perintah Pak Presiden, mereka menaiki kereta api menuju New Orleans yang diketahui menjadi tempat terakhir si jenderal terlihat. Gordon yang suka pamer pun menunjukkan penemuan terbarunya yaitu sebuah rompi anti peluru yang sebenarnya belum diuji coba. Masih kesal karena kejadian malam itu, Wes pun membogom Gordon 1 kali yang langsung dibalas dengan tipuan alat yang terdapat pada kereta tersebut. Setelah baikan, Gordon pun menunjukkan seonggok potongan kelapa yang tiada lain adalah kelapanya si ilmuwan yang kita lihat di awal film. Menurut sains dan hasil risetnya, retina mata bisa menangkap gambar 1 detik sebelum kematian yang dengan bantuan alat ciptaannya, Gordon mampu mewujudkan hal tersebut. That's a man's. Setelah diamati dengan seksama, mereka berdua menemukan kartu undangan yang terselip di baju Jenderal McGrath. Di situ tertulis dengan jelas tentang sebuah acara pesta, waktu, termasuk lokasinya, sehingga tanpa buang waktu, mereka langsung meluncur ke lokasi sesuai petunjuk tersebut. New Orleans. Tiba di lokasi, Gordon menunjukkan metode penyamaran rahasianya menjadi seorang perempuan. Menggunakan kantong karet yang diisi dengan air, itu akan terlihat lebih meyakinkan. Namun karena itu bukan gaya Wes, ia pun menolak ide tersebut. Wait, squeeze it gently. Now touch my breast. Now touch yourself. Oh my God, Tiba di pesta, Wes dan Gordon pun berpisah dengan tugas masing-masing, di mana Wes cukup terkejut dengan penyamaran Gordon yang sangat sempurna dan hampir tidak bisa dikenali. Tak lama, muncul seorang wanita yang mengaku sebagai asisten tuan rumah pesta ini yang ternyata adalah Dr. Arliss Lovelace yang dianggap sudah tewas dalam perang saudara. Dr. Arliss Lovelace. Funny how some folks think he's dead. Tonight is his coming out party.
Entah seperti apa kronologi kejadiannya, tapi yang pasti Dr. Loveless kehilangan separuh tubuhnya akibat perang tersebut. Selesai dengan pidato singkatnya, ia dan Jenderal McGrath pun masuk ke ruangan pribadi dengan West yang terus mengikutinya. Di situ, si dokter yang diketahui berambisi dan sangat kejam pun menjanjikan sebuah senjata canggih sekaligus menyuruhnya untuk mengumpulkan pasukan tepat di lokasi pinggiran danau yang sudah ditentukan. O'clock tonight. You, sir, are a pip. Setelah Loveless dan Jenderal pergi, West kembali didatangi oleh si asisten yang mengajaknya ke ruangan seni. Mengetahui West punya niat menyelidiki, si asisten pun langsung memberikan kode kepada anak buahnya yang menyamar menjadi lukisan, tetapi setelah menghabisi si asisten dan anak buahnya, West langsung menemui Gordon yang masih dalam penyamarannya, di mana West yang tidak memastikan terlebih dahulu pun langsung menabuh genderang orang lain dan ternyata Gordon tidak jadi menyamar menjadi perempuan, melainkan menjadi seorang pria berjenggot yang dengan sengaja menyuruh semua orang untuk menggantung West di luar. Hal itu Gordon lakukan adalah untuk mengalihkan perhatian semua orang agar ia bisa masuk ke ruang pribadi Loveless dan mencari petunjuk. Alih-alih menemukan petunjuk, Gordon justru malah menemukan seorang perempuan bernama Rita, tidak pakai Sugiarto, ini cucu ngiknya, yang tiada lain adalah putri dari sang ilmuwan yang sedang dikurung dalam kandang setelah ketahuan ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. And I was hired here as an entertainer. Not that I'm complaining. Setelah menyelamatkan Rita dan membawa dia bersamanya, Gordon pun menyelamatkan West yang nyaris saja akan digantung, di mana Loveless sendiri terlihat sudah berada di sebuah kapal dengan seluruh pasukan si jenderal yang berada di pinggir danau dan menunggu perintah dari Loveless untuk melakukan pemberontakan. The Butcher of New Liberty. Tak lama, muncullah sebuah tank yang melaju ke tengah-tengah para pasukan si jenderal, di mana mereka semua tampak terkesima karena baru pertama kali melihat benda atau kendaraan seperti itu, tanpa tahu jika Loveless berniat melakukan demonstrasi dengan cara membantai mereka semua sekaligus. Melihat pasukannya maut, si jenderal sontak marah dan menodongkan senjatanya, tetapi Indeed. ya, di depan para petinggi pemerintahan, Loveless menghabisi si jenderal yang dianggap sudah kuno. Loveless yang mengklaim dirinya sebagai seorang jenius dan visioner pun mengajak mereka semua untuk bergabung mengambil alih negara Amerika Serikat langsung dari tangan sang bapak presiden. Tak lama setelah Loveless pergi dengan kendaraan revolusionernya, datanglah West dan Gordon ke lokasi dengan para pasukan pemberontak yang sudah tewas, termasuk si jenderal sendiri yang sempat berbincang sedikit sebelum akhirnya modar saat itu juga. Where did he go? Sesuai informasi dari Rita yang sudah lebih dulu melakukan pengintaian, mereka akan mengejar Loveless yang pergi menuju sebuah padang gurun tempat Bapak Presiden melakukan peresmian rel kereta api, di mana Gordon yang sedikit naksir kepada Rita pun lagi-lagi pamer alat ciptaannya yang kali ini adalah sebuah bom asap pembius yang dibungkus dengan bentuk bola biliar. So put your mind at ease. You are completely safe within these walls. Singkat cerita, esok pagi puncang. Mas ini segera membangunkan mereka semua setelah melihat kereta milik Loveless yang tinggal sedikit lagi terkejar. Namun ketika melewati terowongan, kereta milik Loveless tiba-tiba menghilang yang ternyata ya, Loveless memiliki kendaraan canggih yang sebenarnya sangat sulit diwujudkan di zaman itu, di mana sekarang justru malah mereka lah yang dikejar oleh Loveless dari belakang sembari menembakkan beberapa meriam yang nyaris mengenai kereta mereka. Tak bisa tinggal diam, West menggunakan fitur meja terbalik untuk bisa berada di bawah kereta. Dengan bantuan Gordon yang mengulur dari atas, West pun perlahan berpindah menuju kereta Loveless. Tapi apa yang terjadi? Ya, West nyaris saja tertinggal ketika talinya putus. Beruntung ia berhasil naik ke atas kereta Loveless dan sukses mengalahkan satu anak buahnya yang langsung dimasukkan ke dalam cerobong. Loveless sendiri berhasil menembakkan tali pengikat supaya Gordon tidak bisa kabur tepat saat kereta mendadak berhenti gara-gara satu anak buah yang dimasukkan ke dalam cerobong. Sadar jika Loveless akan masuk ke kereta mereka, Rita yang bernafsu ingin balas dendam pun sekonyong-konyong menyalakan bom pembius yang justru malah membuat pingsan mereka bertiga.
Alhasil, disinilah Wes dan Gordon sekarang terjebak di tengah kawat pembatas dengan perangkat magnet yang terpasang permanen di leher mereka berdua, persis seperti yang menimpa si ilmuwan. Tak lama setelah Loveless pergi membawa serta Rita, Wes yang tak percaya dengan perangkat itu pun nekat keluar dari pembatas, sehingga inilah yang terjadi. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah selamat dari kematian dan berhasil melepaskan perangkatnya menggunakan kecerdasan Gordon, mereka berdua pun akhirnya akur sembari dudurukan bareng, saling menceritakan kehidupan masing-masing yang pada kenyataannya memiliki visi dan misi yang sama, yaitu ingin menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Amerika. Keesokannya, Wes dan Gordon terlihat sudah sampai di padang gurun dengan Gordon yang masih menenteng perangkat magnetnya yang secara kebetulan membantu mereka menemukan jalur rel kereta api. Setelah berjalan beberapa kilometer, sampailah mereka di sebuah lembah yang di bawahnya terdapat semacam kota buatan Loveless yang ternyata... Ya, siapa yang menduga jika Loveless menculik para ilmuwan untuk mewujudkan imajinasinya membuat robot laba-laba raksasa yang bisa ia pakai untuk menguasai Amerika, di mana Loveless langsung pergi menuju lokasi presiden yang sedang menghadiri acara peresmian rel kereta api. Tanpa basa-basi, Loveless meminta presiden untuk menyerahkan jabatan dan negaranya. Yang tak lama, muncullah Gordon yang menyamar menjadi presiden dengan maksud untuk menyelamatkan presiden dari situasi ini. Dan ya, Loveless justru malah berhasil menangkap keduanya, sedangkan Wes sendiri terlihat menyelinap melalui satu kaki robot laba-laba dan berhasil terkena satu tembakan yang membuatnya jatuh pingsan. Ingat dengan rompi anti peluru yang sempat Gordon tunjukkan? Ya, Wes memakainya dan itu menyelamatkan nyawanya. Wes segera kembali ke kereta untuk bersiap melakukan misi penyelamatan. Selain menemukan gesper khusus yang berisi pistol kecil, Wes juga menemukan satu kostum khusus yang sudah Gordon siapkan untuk sebuah penyamaran spesial. Beralih ke markas Loveless tepat saat Gordon akan ditembak di depan semua dewan termasuk Bapak Presiden, di mana seorang penari wanita tiba-tiba naik ke atas panggung dan mengejutkan semua orang, tidak terkecuali Loveless sendiri yang nampak begitu excited melihat barang baru yang dianggap sebagai kejutan. Tanpa semua orang sadari, itu ternyata adalah Wes yang sedang menyamar menari di dekat Loveless agar bisa mengambil kunci borgol dan menyerahkannya kepada Gordon dan kawan-kawan agar mereka bisa melepaskan diri. Thank you. Selesai memberikan kuncinya, Wes masih saja berakting menari tapi dalam taraf berlebihan hingga tak sengaja mengaktifkan alat penyembur api yang keluar dari kedua balonnya sehingga... Di tengah kekacauan itu, Loveless dan para asisten berhasil kabur membawa serta Bapak Presiden. Masih dengan robot laba-labanya, Loveless kabur ke atas bukit bebatuan yang sulit dijangkau sehingga Wes mendesak Gordon untuk menunjukkan penemuannya yang lain agar bisa menyelamatkan Bapak Presiden. Lift. And that is what we are now going to attempt. Of course, it's only a theory. It's never... Sesuai rancangan Leonardo da Vinci, Gordon membuat semacam kendaraan terbang yang secara teknis adalah pesawat. Memanfaatkan sepeda uapnya, mereka berdua pun meluncur menuju jurang dan... Loveless sendiri terlihat sudah sampai di sebuah kota kecil. Masih dengan ambisinya menguasai Amerika Serikat, Loveless pun menghancurkan kota kecil tersebut agar Bapak Presiden bisa menyaksikannya sendiri. Yang tepat saat kota itu sudah terbakar habis, muncullah Wes dan Gordon yang berusaha untuk mencegahnya dan... Ya, mereka berdua mendarat di atas robot laba-laba dengan Loveless yang mencoba untuk mengajak mereka bergabung saja. Namun karena Wes sangat mencintai tanah airnya, membuat Loveless menjadi kesal dan menjatuhkannya ke ruangan mesin. Di situ, Wes langsung disambut oleh beberapa teknisi mesin yang juga nyambi sebagai tukang eksekusi, di mana Wes benar-benar diserang dari depan dan belakang, namun berhasil mengalahkan mereka semua. Tak lama, muncullah satu teknisi yang separuh tubuhnya dilapisi logam. Sempat akan menyerah karena lawan yang terlalu tangguh, Wes berhasil mengalahkannya setelah memukul kepalanya berkali-kali.
Melihat anak buahnya kurang becus, Loveless akhirnya turun tangan sendiri dengan akan menghadapi Wes secara langsung. Dengan fisik yang kurang sempurna, Loveless rupanya sudah menyiapkan perangkat khusus pribadi yang membuatnya dapat berjalan bahkan menyerang Wes sampai tak berdaya. Melihat Wes butuh pertolongan, Gordon langsung menodongkan pistol kecilnya. Dikira meleset dan tidak berpengaruh apa-apa, Loveless tampaknya harus pasrah ketika salah satu kaki robotnya rusak yang mengakibatkan perangkatnya langsung turun mesin. Sadar dirinya sudah tidak berdaya, Loveless mulai memanfaatkan kondisinya untuk dikasihani. Namun karena pada dasarnya ia adalah orang jahat, Loveless masih mencari-cari kesempatan untuk kembali ke kursi rodanya agar bisa menembakkan senjata api yang ada di sana. Dan ya, tembakan tersebut telah tak sengaja mengenai bagian penting dari mesin tersebut sehingga robot laba-laba pun mulai oleng dan nyaris terjatuh dari atas tebing. Disinilah Wes dan Loveless sekarang berada pada posisi antara hidup dan mati dengan Loveless yang memilih untuk mati bareng-bareng. Namun karena Wes masih ingin tetap hidup agar bisa menampar stand-up komedian di atas panggung Piala Oscar, ia pun berhasil menggapai rantai dan membiarkan si Loveless maut jatuh ke bawah jurang. Setelah semuanya selesai, Bapak Presiden pun mengangkat Wes dan Gordon sebagai agen Secret Service yang akan melayani negara Amerika Serikat. Berdua, Wes dan Gordon pun langsung menjalankan misi lain dengan memanfaatkan robot laba-laba yang sudah diperbaiki. Tamat ending yang sangat membagongkan.